셋, 별. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Cantika Afsah, kelas manajemen A dengan nomor induk mahasiswa 200313099. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar ekonomi Islam untuk Indonesia. Yang pertama, apa solusi dari sistem ekonomi Islam dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia? Di penghujung kuartal pertama dan kedua di tahun 2020, dunia mengalami sebuah bencana pandemi yang bernama coronavirus, atau biasa disebut dengan COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan berbagai macam aktivitas manusia menjadi terhambat, akibat adanya pembatasan interaksi antar manusia. Salah satunya aktivitas ekonomi yang menjadi imbas dari pandemi ini. Penerapan work from home atau WFH dan physical distancing mengakibatkan adanya perubahan pola ekonomi masyarakat seperti menurunnya angka produksi. Menurunnya angka produksi diakibatkan karena banyaknya pekerja yang terpaksa dirumahkan. Lalu dampak penerapan work from home juga mengakibatkan tingkat konsumsi dan belanja masyarakat mulai melemah. Hal ini disebabkan karena tingkat pendapatan masyarakat berkurang di saat pandemi, terutama mereka yang bekerja sebagai pekerja formal atau pekerja harian. Hal ini jika berlangsung secara kontinu dalam jangka waktu yang lama, akan mengakibatkan peningkatan proyeksi kemiskinan di Indonesia. Solusi sistem ekonomi Islam di Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari JIS, zakat, infak, sedekah. Penyaluran dana melalui zakat, infak, dan sedekah ini didapat dalam lembaga unit-unit pengumpulan zakat maupun langsung didapat dari masyarakat. Khusus untuk zakat, penyalurannya difokuskan terhadap mereka yang ekonominya melemah atau miskin akibat terdampak COVID-19. Yang kedua, mengalokasikan dana wakaf untuk pembangunan dan pengadaan fasilitas penunjang pencegahan COVID-19. Fasilitas penunjang pencegahan COVID-19 berupa APD atau alat pelindung diri, rumah isolasi, rumah sakit darurat, alat medis, dan segala keperluan lainnya yang bersangkutan dengan pencegahan COVID-19. Memberikan bantuan modal usaha yang mengalami kebangkrutan akibat masa pandemi. Pemberian modal ini tidak hanya membuka usaha kembali, namun juga dalam bentuk penangguhan pembayaran kredit syariah selama beberapa bulan ke depan. Dengan adanya bantuan modal usaha, tentunya akan menyelamatkan para pelaku usaha dalam kegiatan perekonomiannya. Dan bantuan ini dapat mencegah sektor usaha dari ancaman kebangkrutan. Yang keempat, pengembangan teknologi. Keuangan syariah juga memerlukan pengembangan teknologi digital finansial atau pengembangan secara online. Hal ini bermanfaat untuk memperlancar aktivitas likuiditas perbankan syariah agar memudahkan para pelaku ekonomi dalam melakukan aktivitas ekonominya tanpa perlu bertatap muka, sehingga kegiatan perekonomian di masa lockdown karena wabah COVID-19 sedikit demi sedikit bisa bangkit dan dapat kembali stabil seperti sedia kala. Penggabungan bank syariah seperti BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah BUMN akan menjadi sentimen positif bagi masyarakat Indonesia karena mereka akan mulai memilih bank syariah sebagai satu tujuan untuk investasi dan menabung, namun masih dalam prinsip syariah. Karena selama ini masyarakat Indonesia cukup terpecah dalam memilih bank syariah mana yang paling cocok untuk dipilih. Dengan adanya merger, sekarang fragmentasi untuk memilih bank syariah, terutama syariah di BUMN, bisa lebih fokus. Masyarakat juga tidak lagi kesulitan untuk menggunakan layanan bank syariah pada ATM
atau kantor cabang yang sesuai dengan bank syariahnya masing-masing. Dengan adanya merger ini, layanan ketiga bank syariah tersebut dapat digunakan secara terintegrasi dan lebih mudah oleh masyarakat, karena bisa digunakan fasilitas tersebut di bank-bank syariah hasil merger, sehingga jangkauan layanan kepada nasabah juga akan semakin luas. Bank Syariah Indonesia juga memiliki tanggung jawab sosial, yaitu berpartisipasi pada program pelestarian lingkungan hidup, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kehidupan beragama, dan perbaikan sarana umum lainnya. Selain itu, Bank Syariah hasil merger ini juga diharapkan untuk berkomitmen memperbesar dukungan dan pembiayaan untuk UKM serta produsen produk halal. Menurut saya, ekonomi Islam cocok diterapkan di Indonesia karena Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah, dan ekonomi Islam juga memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan, pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba, dan pelarangan spekulasi mata uang sehingga menciptakan stabilitas perekonomian. Ekonomi syariah juga menekankan keadilan, mengajarkan konsep yang unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibanding sistem konvensional. Ekonomi syariah menunjukkan kinerja yang berdaya tahan pada 2019 dengan potensi besar yang untuk terus berkembang ke depan, termasuk dapat turut mendukung upaya menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini. Cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.